Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Ya, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Rumah 2 lantai itu terletak di ujung gang perumahan Permata Jingga. Lingkungannya tenang, tapi udara pagi sering diisi suara pengajian dari masjid kecil di seberang. Di dalam rumah, aroma kapur barus bercampur dengan bau kayu lemari tua. Di dapur, suara ulekan batu masih sering terdengar tiap pagi. Karena Bu Mahira percaya bahwa masakan yang enak harus dimulai dari tangan, bukan blender. Sudah 1 tahun lebih Alia tinggal di rumah itu sejak ia resmi menikah dengan Raka. Mereka tak punya pilihan lain karena Raka belum cukup mapan untuk beli rumah sendiri. Semua terlihat tenang dari luar, tapi di balik meja makan yang penuh lauk dan teh panas, suasana seringkali dingin. Pagi itu, Alia sudah bersiap memasak. Ia memotong bawang, mencuci cabai, dan mulai mengulek sambal. Keringatnya menetes, tapi ia berusaha tetap tersenyum. Hari ini, ia ingin memasak ayam goreng kesukaan Raka dengan sambal terasi yang pedas dan segar. Saat ayam mulai matang dan sambal tersaji, Bu Mahira masuk ke dapur. "Ini sambalnya, kamu buat sendiri?" tanya Bu Mahira sambil mengendus. "Iya Bu, saya ulek sendiri, cabainya campur cabai merah dan rawit," jawab Alia sambil mengaduk wajan. Bu Mahira duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap sambal yang masih mengepul. "Baunya sih enak, tapi warnanya ini kayak sambal botolan ya. Dulu ibu kalau bikin sambal, sampai pegal ngulek, rasanya beda. Kalau sekarang semua serba instan, ya hasilnya gitu." Alia tersenyum kecil, menahan diri agar tidak menanggapi dengan keras. "Mungkin warnanya aja Bu, bumbunya saya beli dari pasar, saya pilih yang segar." Mungkin beda lidah ya. Raka itu dari kecil biasa makan sambal buatan ibu. Tapi ya sudahlah, semoga pelan-pelan kamu bisa ngikutin. Alia hanya menunduk. Ia tahu, komentar itu bukan sekadar soal sambal. Saat makan malam tiba, keluarga kecil itu duduk di meja makan. Raka baru pulang kerja, tampak lelah tapi tetap menyendok nasi tanpa banyak bicara. Bu Mahira menyajikan sambal buatan Alia di tengah meja. Raka mencicipi sedikit. "Pedasnya pas." "Ya, sambalnya buatan Alia." "Loh," sahut Bu Mahira cepat. "Tapi kamu bilang pedasnya pas? Ya, hebat juga. Mungkin memang cocok sama selera kamu sekarang." Alia menahan napas. Tidak ingin suasana makan malam jadi tegang. Tapi kalimat berikutnya membuatnya sulit mengunyah. "Kamu udah 2 tahun nikah ya, Lai? Kok masih sepi-sepi aja?" tanya Bu Mahira sambil menatap langsung ke arah Alia. Raka terdiam. Suapan terakhirnya tertahan. Alia menatap piring, lalu berkata pelan, "Saya dan Raka masih berusaha." "Bu, belum dikasih?" "Ya ibu tahu, kamu usaha. Tapi jangan cuma usaha kerja. Jangan lupa tugas utama perempuan itu ngurus rumah, bukan sibuk cari uang." "Ibu, saya kerja juga buat bantu Raka. Kami juga ada rencana beli rumah sendiri," jawab Alia, berusaha tetap tenang. "Rumah sendiri?" Bu Mahira menyipitkan mata. "Berarti kamu anggap rumah ini bukan rumah sendiri?" Alia langsung merasa darahnya naik, tapi ia menahan. Raka tetap diam. Tangannya hanya merapikan sendok di pinggir piring, seolah tidak mendengar percakapan mereka. "Saya nggak maksud gitu Bu, tapi kan semua orang punya impian," ujar Alia pelan. "Iya ya, cuma ibu ini kan sudah tua, pengen juga lihat cucu sebelum meninggal. Kalau kamu sibuk terus, kapan ngurus anaknya Bu? Saya tidak pernah abaikan urusan rumah. Saya juga masih belajar," ucap Alia nyaris berbisik. "Tapi belajar juga, harus tahu prioritas. Ibu tiap hari lihat kamu pagi-pagi udah keluar, pulang sore, kadang malam. Raka, kamu itu laki-laki. Kalau kamu juga kerja terus, siapa yang jaga keharmonisan rumah?" Tak ada yang bicara. Setelah itu, Raka menandak. Alia hanya mengaduk sayur di mangkuk, dan Mahira menyelesaikan makan dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu Alia duduk di pojok kamar, membuka tas kerja sambil menghela napas panjang. Raka masuk, melepaskan jam tangan dan merebah di kasur. "Kamu capek?" tanya Alia. "Lumayan. Kamu tadi dengar ibu bilang soal rumah dan anak?" "Dengar," jawab Raka singkat.
Kenapa kamu nggak bantu jelasin ke ibu? Tanya, Alia, hati-hati. Raka menatap langit-langit, lalu berkata, ibu tuh orangnya keras, aku cuma nggak mau nambah masalah. Alia menggigit bibir, menahan amarah yang nyaris pecah. Tapi yang kena aku kah? Aku yang disindir, aku yang diatur, aku yang dicela. Udah lalai, ibu juga nggak seburuk itu. Dia cuma ngomong, Capi, kenapa kamu nggak pernah pasang badan buat aku? Suara Alia mulai bergetar. Raka tidak menjawab. Ia menarik selimut dan memejamkan mata. Alia tahu, ia tak bisa berharap banyak dari suaminya. Dalam hal ini di luar kamar, suara pintu dapur yang ditutup keras terdengar. Suara langkah kaki Mahira berlalu di lorong rumah. Lampu ruang tengah dimatikan. Rumah kembali sepi, tapi dada Alia tak tenang. Ia tahu, tinggal di rumah ini bukanlah pilihan, tapi juga bukan rumah yang bisa disebut tempat pulang. Setiap ruang serasa diawasi. Setiap tindakan seperti diuji. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi ia bisa bertahan di tempat yang tak memberi ruang untuk dihargai? Ia berbaring menghadap dinding, punggungnya membeku, matanya terbuka lebar. Raka sudah tertidur, tapi pikirannya tidak. Bukan karena sambal, bukan karena belum punya anak, tapi karena dalam rumah ini tak ada yang benar-benar berdiri di sisinya. Alia menarik napas pelan, menutup mata, dan berharap esok bisa sedikit lebih ringan, walau Ayah tahu harapan itu mungkin sia-sia. Malam belum lama lewat, ketika Alia membuka matanya, tubuhnya masih mematung dalam posisi yang sama sejak tadi. Punggung membelakangi Raka yang tertidur pulas. Kata-kata Mahira di meja makan sore tadi terus berputar dalam kepalanya, seperti bisikan yang tidak mau diam. Tentang perempuan yang terlalu sibuk kerja, tentang ibu yang ingin cucu, tentang rumah yang bukan rumahnya. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dada justru terasa semakin sesak. Ia tidak mengerti kenapa segala hal yang ia lakukan selalu dianggap salah di mata ibu mertuanya. Padahal ia tak pernah bicara kasar, tak pernah menolak disuruh, dan selalu berusaha tersenyum meski rasanya ingin menangis. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Alia bangun dan pergi ke dapur. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, berharap bisa menciptakan suasana lebih hangat. Saat Mahira turun dari kamar, Alia buru-buru menyapa dan menawarkan teh. Mahira hanya mengangguk kecil lalu duduk, membuka layar ponselnya sambil bergumam. Tehnya jangan terlalu manis, nanti gula darah naik, ujarnya pelan. Lalu mengangkat alis ketika mencicipi minuman itu. Masih bisa diterima. Alia tersenyum kaku. Ia menahan diri untuk tidak membalas. Di dalam hatinya, ia hanya ingin hari ini berjalan lebih tenang. Tapi harapan itu hancur begitu Mahira menerima telepon dari seseorang dan dengan sengaja berbicara keras di ruang tamu. Iya, Darni. Itu loh, menantuku. Cantik sih, tapi sayang, kurang bisa jaga rumah. Kerjanya doang yang semangat, tapi rumah kayak kapal pecah. Masak juga biasa aja. Iya, belum isi. Udah 2 tahun loh. Saya sih sabar, tapi kalau tetangga nanya terus, ya malu juga. Alia berhenti mencuci piring, tangannya gemetar. Tapi ia tetap berdiri di depan wastafel. Air keran terus mengalir, tapi suara Mahira jauh lebih keras dari air manapun. Ia tidak menyangka kata-kata setajam itu bisa keluar dengan begitu mudah, padahal semalam mereka makan bersama dalam satu meja. Siangnya, ketika Alia hendak keluar membeli bumbu dapur, beberapa tetangga menyapanya dengan senyum yang berbeda. Bukan ramah, tapi tipis dan menekan. Bu Darni, yang duduk di teras rumah sambil menggenggam ponsel, melirik Alia dan berbisik ke ibu lain di sebelahnya. Mereka tertawa kecil, lalu berpura-pura tidak melihat saat Alia melewati gang di pasar. Alia mencoba fokus pada belanjaannya, tapi perasaan risih tak juga hilang. Ia merasa diperhatikan, dinilai, bahkan mungkin dihakimi. Saat kembali ke rumah, ia mendapati Mahira sedang membersihkan kaca jendela depan. Tanpa menatap langsung, Mahira bicara dengan nada sinis. Kalau kamu nggak sibuk kerja terus, pasti rumah ini bisa lebih rapi dari ini. Alia menahan napas. Saya juga kerjakan semua semampunya, Bu. Saya tetap urus rumah, meski kerja. Kalau kamu benar-benar tahu diri, kamu harusnya berhenti kerja. Raka itu masih bisa ngurus kebutuhan rumah. Perempuan itu tugasnya bukan cari uang, tapi ngurus suami dan anak. Kamu belum punya anak aja, udah kayak nggak ada waktu buat rumah. Alia mencoba menjelaskan dengan tenang. Saya dan Raka ada rencana beli rumah, Bu. Saya kerja untuk bantu, bukan untuk menghindar dari tanggung jawab. Beli rumah?
Mahira berbalik dengan suara meninggi. Kamu serius mau pisah rumah? Maksud kamu mau usir ibu dari sini? Bukan begitu maksud saya. Sudah jelas, kamu itu pengen tinggal sendiri kan? Supaya bisa atur rumah sesuka. Kamu nggak tahan sama ibu ya? Ibu ini cuma mertua. Jadi kamu pengen jauh-jauh? Alia terguncang. Ia tidak pernah terpikir untuk berkata seperti itu, apalagi bermaksud menyakiti. Tapi Mahira tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Ia terus bicara, melempar tuduhan dan menyebut Alia sebagai menantu yang tidak tahu terima kasih. Malamnya, Alia mencoba bicara pada Raka. Mereka duduk di kamar, lampu redup menyala di meja kecil. Alia menanduk, suaranya lirih. Raka, Ibat, tadi bilang aku pengen usir dia, padahal aku cuma cerita soal rencana kita beli rumah. Raka menghela napas panjang. Ibu memang gampang salah paham, tapi kamu tahu, dia juga sudah tua. Jadi aku harus diam terus, Kak? Harus sabar terus walaupun difitnah? Suara Alia meninggi. Lalu ia tahan sendiri agar tidak meledak. Aku cuma nggak mau rumah makin panas. Kamu bisa kan? Jaga omongan. Alia terdiam. Tangannya mengepal di atas lutut. Ia merasa tidak ada tempat untuk bersandar. Bahkan suaminya pun lebih takut melukai hati ibunya daripada melindungi istri yang dihina terang-terangan. Malam itu ia tidur lebih dulu. Atau pura-pura tidur. Raka tetap tidak bicara banyak. Tapi dalam pikirannya, kalimat Mahira terus berputar. Tentang menantu yang tidak tahu diri. Tentang perempuan yang mandul. Tentang ingin pisah rumah. Harap ia hanya ingin tinggal tenang. Bukan untuk menjauh, tapi untuk bernapas. Ia tahu, nama baik bisa rusak hanya karena gosip satu arah. Dan fitnah, jika sudah menyebar, tidak bisa dibersihkan seperti piring kotor. Ia bisa cuci lantai, lap jendela, sapu teras, tapi ia tidak tahu bagaimana cara membersihkan nama yang sudah dicemari orang yang tinggal satu atap dengannya. Dan malam itu, ketika suara hujan turun perlahan di atap rumah, Alia duduk sendiri di kursi rotan dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Rumah ini terlalu sempit untuk hatinya, tapi ia belum tahu kemana harus pergi. Ia memejamkan mata, tapi dalam batinnya, suara Mahira masih terdengar lebih keras daripada hujan. Hujan belum benar-benar reda ketika Alia bangkit dari kursi rotan dekat jendela. Suara deras di atap masih menyisakan tits-tits kecil yang jatuh dari talang. Malam terasa panjang, dan kepalanya penuh dengan kalimat yang tak bisa dilupakan. Tuduhan ingin mengusir mertua, cibiran soal kerja, dan tudingan sebagai perempuan yang tak tahu diri. Sejak percakapan di kamar bersama Raka, yang hanya berakhir dengan permintaan jaga omongan, hati Alia terasa semakin sepi. Ia tidak berharap dipeluk, tidak menuntut dibela secara terbuka, tapi setidaknya ia ingin diyakini bahwa niat baiknya tak layak dipermainkan. Pagi harinya, rumah kembali ramai. Mahira memasak lebih banyak dari biasanya. Dari sejak subuh, suara panci berdenting, suara spatula membentur wajan, dan aroma bawang goreng memenuhi dapur. Alia turun pelan dari tangga. Baru hendak bertanya, tapi Mahira lebih dulu menjawab tanpa menoleh. Hari ini keluarga besar dari pihak Raka mau datang, makan siang di sini. Alia terdiam, tak ada pemberitahuan, tak ada diskusi, tapi ia tetap membantu menata meja, menyiapkan gelas, dan membersihkan ruang tamu yang sudah wangi karbol. Saat jam makan siang tiba, satu persatu saudara Raka datang. Ruang tamu penuh dengan suara obrolan keras, tawa, dan aroma rendang panas. Alia menyambut semua dengan senyum, walau dalam dadanya sudah ada rasa tak nyaman sejak pagi. Mahira duduk di tengah-tengah, seolah menjadi pusat perhatian. Ia mulai membuka percakapan ringan, lalu perlahan membelok ke arah Alia Rokatumekin. Kurus ya sekarang? Mungkin karena di rumah nggak ada yang benar-benar ngurusin, ucap Mahira dengan senyum tipis. Beberapa orang tertawa kecil. Raka hanya memegang gelasnya, tidak berkata apapun. Li, kamu sekarang kerja di mana sih? Tanya salah satu bibi. Saya masih di kantor properti. Bu, sekarang lagi banyak proyek besar juga, jawab Alia pelan. Mahira menimpali cepat. Iya, kerja terus. Dari pagi sampai malam, udah 2 tahun nikah, belum kelihatan tanda-tanda isi. Juga, ibu-ibu di sini mah ngertilah ya. Tawa pelan terdengar. Alia menahan napas. Saat ia hendak menjelaskan, Mahira memotong. Kadang saya tuh mikir, cantik-cantik tapi rumah kayak kapal pecah. Anak nggak ada, suami makin kurus, perempuan zaman sekarang, ya,
Lebih sibuk di luar rumah? Alia masih mencoba tersenyum, tapi matanya mulai panas. Ia ingin sekali bicara, ingin sekali membela diri, mengatakan bahwa setiap malam ia masih mencuci piring, menyapu lantai, mengelap meja makan yang dipakai bersama. Tapi ia tahu, kalau ia bicara, suara itu akan dilawan gelak, tawa, dan memang benar. Saat ia membuka mulut dan berkata pelan, "Saya tidak pernah abaikan rumah, Bu." Seorang tante memotong. "Iyalah, tapi kan kita cuma lihat hasil akhirnya, sayang." Mereka tertawa lagi. Raka hanya menatap meja. Tidak satu kalimat pun keluar dari mulutnya. Alia merasa duduk di ruang yang penuh orang, tapi ia sendirian. Cak, ada tangan yang menggenggamnya. Tak ada suara yang memihak. Ia menelan ludah, lalu tersenyum kembali. Senyum yang kaku dan dingin. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Di kantor, tubuh Alia ikut kehilangan fokus. Laporan terasa berantakan. Angka-angka tidak lagi teratur di kepalanya. Ia duduk di depan komputer, tetapi pikirannya masih di meja makan siang tadi. Ia mencoba menyibukkan diri, mengatur dokumen proyek properti, dan menjawab email yang menumpuk. Tapi setiap suara notifikasi seakan hanya membuat kepalanya berdenyut lebih tajam. Ia pulang lebih malam hari itu, bukan karena pekerjaan belum selesai, tapi karena ia tak ingin sepat-sepat kembali ke rumah yang tak menganggapnya bagian dari dalam. Sesampainya di rumah, Mahira sedang duduk menonton televisi. Saat melihat Alia masuk, ia langsung bersuara, "Tumben pulang malam? Jangan-jangan mampir dulu ke tempat lain ya?" Alia menahan napas. "Saya tadi lembur, Bu. Ada laporan proyek yang harus ditutup hari ini. Lembur terus, lembur terus. Kamu itu perempuan, bukan kepala rumah tangga. Jangan sampai Raka dicap istri sibuk, tapi rumah berantakan," sahut Mahira tanpa melihat wajahnya. Alia diam. Ia melangkah ke dapur, membuka tudung saji, melihat sisa nasi dan sayur bening di mangkuk. Besar, ia makan sendiri, di meja sendiri, dengan rasa yang sudah pahit sebelum suapan pertama. Malamnya, saat Raka sudah tertidur, Alia mendengar suara dari ruang tengah. Mahira sedang berbicara lewat telepon. Suaranya tidak berbisik, bahkan seolah sengaja dikeraskan. "Iya, Bu Darni. Anak pungut itu kerjaannya cuma numpang hidup di rumah saya. Muka manis, tapi nggak tahu diri. Udah dikasih tempat tinggal, masih berani rencanain beli rumah sendiri. Dasar menantu nggak tahu terima kasih." Alia berdiri di balik pintu kamar, tangannya menggenggam handle, tapi tidak membukanya. Ia tahu, jika ia keluar dan bertanya, Mahira akan menyangkal dan menyebutnya terlalu sensitif. Tapi malam ini, sesuatu dalam dirinya benar-benar patah. Ia tidak pernah menyangka dirinya disebut anak pungut oleh seseorang yang ia hormati. Sebagai aib, kalimat itu terlalu tajam untuk dianggap angin lalu. Ia berjalan pelan ke tempat tidur, lalu duduk di sisi ranjang, menatap punggung Raka yang tidur membelakangi. Suara dengkuran pelan membuat Alia semakin sepi. Ia ingin membangunkannya, ingin mengadu, ingin menangis di pelukannya. Tapi ia tahu, suaminya akan kembali menjawab, "Ibu tuh orangnya keras." Atau, "Kamu terlalu ambil hati." Tapi batin Alia sudah terkikis. Ia tidak ingin melawan. Tapi, ia juga tidak bisa terus menunduk. Ia ingin bicara, tapi tak ada yang mendengarkan. Ia ingin pergi, tapi belum tahu kemana. Malam itu, ia memejamkan mata. Bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan napasnya yang terus memburu. Ia berbaring dalam diam, dengan senyum yang hanya dibuat-buat. Bahkan saat tidak ada lagi yang melihat. Tapi dalam hatinya, sebuah kalimat mulai terbentuk, bukan dengan suara, tapi dengan keyakinan. Kalau tidak ada yang membelaku, maka aku harus belajar berdiri sendiri. Dan malam pun tetap berjalan. Rumah itu tetap berdiri kokoh, tapi hati Alia sudah mulai retak lebih dari separuh. Malam itu, Alia masih terjaga. Kalimat anak pungut yang numpang hidup masih menempel seperti bekas luka yang belum sempat dibersihkan. Ia memandangi lenggit-lenggit kamar yang gelap, sementara Raka tetap tertidur dengan damainya, seperti tidak ada apapun yang perlu dikhawatirkan. Alia mencoba bertanya dalam hati, apakah hidup suaminya terlalu tenang karena semua luka ditanggung olehnya? Atau karena ia memang tidak pernah benar-benar peduli? Pagi datang tanpa semangat. Alia menyeduh teh seperti biasa, memasak sarapan yang bahkan tak disentuh oleh Mahira, lalu berangkat kerja tanpa banyak bicara. Di kantor, ia mencoba fokus, tapi pikiran terus berlari ke satu arah tentang semua tudingan yang dilemparkan padanya. Soal kehamilan, ia merasa cukup menahan diri selama ini. Tapi kalau satu Satania,
yang bisa membersihkan namanya adalah kebenaran. Maka ia harus mulai dari situ. Beberapa hari kemudian, Alia diam-diam mendatangi klinik spesialis. Ia tak bilang pada siapapun, bahkan Maya, rekan kerja terdekatnya, tidak tahu. Ia menjalani pemeriksaan lengkap. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Normal. Tidak ada kelainan. Tidak ada hambatan. Ia dinyatakan sehat dan subur. Dokter bahkan menyarankan program ringan yang bisa dijalani jika pasangan serius ingin punya anak. Tapi semua informasi itu Alia simpan sendiri. Ia memasukkan amplop hasil tes ke dalam laci meja rias di bawah tumpukan baju dan tak pernah menyentuhnya. Logik, ia tidak ingin mempermalukan Raka. Tidak ingin membuka rahasia yang bisa menghancurkan harga diri suaminya sendiri. Namun di saat ia memilih diam, demi menjaga nama suami, Mahira malah melangkah lebih jauh. Suatu sore, ketika Alia pulang, lebih awal dari biasanya, ia mendapati seorang perempuan tua duduk di ruang tamu. Tubuhnya kurus, berselendang hitam, dan sedang menunduk membaca sesuatu dari kertas robek. Mahira duduk di depannya dengan wajah serius. Raka juga ada di sana, memijat kening dan tampak tidak nyaman. "Oh, kamu pulang cepat hari ini?" "You Cap." Mahira datar, lalu menunjuk si perempuan. "Ini Bu Sarti, dia orang pintar. Datang buat bantu lihat-lihat keadaan rumah." Alia berdiri kaku di ambang pintu. Tidak tahu harus menjawab apa. Raka tidak bicara. Bu Sarti mengangguk pelan. Lalu berkata, energinya kurang seimbang. Mungkin ada sesuatu yang menghambat rezeki dan keturunan. Ucapan itu seperti batu yang dilempar tepat ke dada Alia. Ia hanya menunduk, lalu melangkah ke dapur tanpa suara. Di balik pintu lemari, tangannya menggenggam erat ujung meja. Alia menahan tangis, tapi dadanya terasa seperti diremas. Ia sudah memeriksakan diri. Ia tahu siapa yang sebenarnya punya masalah, tapi ia tidak bicara karena ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Sementara itu, Mahira malah menyarankan anaknya mencari istri kedua. Beberapa hari kemudian, Mahira kembali menyindir. Kali ini lebih terang-terangan. Di dapur, ketika Alia sedang mencuci piring, Mahira berkata tanpa menoleh, "Kamu itu perempuan, karir, ya, tapi keras. Hati kamu kayak batu, terlalu sibuk urus kerjaan. Lupa kalau kamu istri orang." Alia diam, tidak ada jawaban. Ia tahu setiap balasan akan dianggap melawan, maka ia pilih jalan lain. Ia mulai menyisihkan uang dari gajinya, lebih dari biasanya. Setiap proyek di kantor ia ambil, setiap bonus ia simpan. Ia mulai membuka pembicaraan dengan rekan kerja soal investasi tanah. Ia tahu, ia tak bisa berharap tinggal selamanya di rumah yang tak pernah menganggapnya keluarga. Maka diam-diam ia mulai cicil sebidang tanah kecil atas namanya sendiri. Semua surat, semua bukti transfer, ia simpan rapi di map berwarna coklat yang hanya ia sentuh saat semua orang tidur. Suatu malam, Alia mencoba bicara baik-baik pada Mahira. Di ruang tengah, saat Raka masih di kamar mandi, ia membuka percakapan. Dengan hati-hati, "Bu, saya cuma ingin kita hidup rukun. Saya nggak pernah punya niat buruk." Belum selesai kalimat itu, Mahira sudah mengangkat suara. "Rukun? Kamu yang sibuk kerja, yang pulang malam, yang bikin rumah kayak tempat numpang, tidur? Itu rukun? Saya kerja buat bantu Raka, Bu. Saya nggak pernah minta macam-macam." Mahira menggeleng cepat, lalu berdiri dan menangis keras-keras. Saat Raka keluar dari kamar mandi, Mahira langsung berseru, "Nak, kamu dengar sendiri kan? Daya Itemo. Usir ibu. Dia nggak tahan lagi sama ibu. Kamu tega, Nak? Ibu ini siapa buat kamu?" Raka menatap Alia. Wajahnya bingung, tapi ia tidak bertanya, tidak meminta penjelasan, tidak mencari tahu. Ia hanya berdiri diam, lalu berjalan ke kamar. Mahira menangis makin keras, membuat suasana jadi kacau. Alia duduk sendiri di ruang tamu. Setelah semuanya tenang, lampu sudah dimatikan. Hanya tinggal satu lampu kecil menyala di pojok ruangan. Ia duduk tanpa suara, menatap kosong. Ia merasa dituduh, disalahkan, dan ditinggal dalam waktu yang bersamaan. Ia tidak menyangka, niat untuk berdamai justru berakhir seperti ini. Dalam hati, ia mulai bertanya untuk yang kesekian kalinya apa gunanya menjaga hati orang lain kalau hatinya sendiri hancur setiap hari. Ia menunduk, tangannya menggenggam lutut, tubuhnya bergetar pelan, tapi tidak ada air mata. Ia tidak lagi menangis, ia terlalu lelah untuk itu. Ia hanya duduk, dengan kepala yang penuh, dada yang sesak, dan hati yang mulai percaya bahwa sedang dijatuhkan pelan-pelan.
Dan tak ada seorang pun yang akan memegang tangannya saat ia jatuh. Dan malam kembali berputar seperti biasa. Tapi kali ini, Alia mulai menyimpan lebih dari sekadar uang. Ia menyimpan luka yang tak bisa disembuhkan. Dengan permintaan maaf, malam itu Alia masih duduk sendiri di ruang tamu. Suasana rumah yang sunyi seolah menyuarakan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Setelah kejadian, Mahira menangis dan memutarbalikkan maksudnya. Alia tidak berharap siapapun akan datang dan memeluknya. Raka tetap diam seperti biasa. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata maaf. Ia hanya masuk ke kamar dan tidur seolah tak ada yang terjadi. Alia menatap sudut ruangan itu lama sekali. Dan dalam hati, ia mulai belajar menerima satu kenyataan bahwa rumah ini tidak pernah menganggapnya bagian yang penting. Sejak malam itu, Alia mengambil keputusan. Ia tidak akan melawan dengan kata. Ia tidak akan berusaha membuktikan diri dengan penjelasan yang akan selalu dipotong. Ia memilih jalan yang lebih sulit, diam, dan membangun sesuatu dalam diam itu. Di kantor, Alia mulai mengubah ritme kerjanya. Setiap tugas dikerjakan lebih cepat, lebih rapi, lebih teliti. Ia menerima semua proyek tambahan. Bonus pun ia kumpulkan, tidak disentuh. Setiap akhir bulan, ia langsung memindahkan uang ke rekening pribadi yang tidak diketahui siapapun. Suatu hari, saat sedang menyusun proposal proyek properti, Maya, teman sekantornya, mengajaknya ngobrol di pantry kantor. "Lai, kamu pernah kepikiran buka usaha kecil nggak? Aku ada kenalan yang buka pelatihan salon, murah, sistemnya nyicil, bisa disambi kerja." Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bukan karena tergoda keuntungan, tapi karena ia tahu ia harus punya jalan keluar sebelum ia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Ia ikut pelatihan itu diam-diam setiap hari Sabtu, memakai alasan lembur agar Mahira tidak curiga. Ia belajar mencuci rambut, memotong poni, merapikan kuku. Semua dilakukan di sela-sela tekanan rumah dan kerja, tanpa keluhan. Tanpa baik, ia bahkan mulai mencicil alat-alat dasar salon, kursi cermin, alat pengering, dan rak kosmetik. Semuanya dikirim ke gudang kantor, bukan ke rumah. Namun diam, Alia justru menimbulkan kecurigaan baru. Mahira mulai memperhatikan bahwa setiap Sabtu, Alia keluar lebih pagi dan pulang lebih sore. Suatu sore, saat Alia baru membuka pintu pagar, Mahira menunggu di depan dengan wajah penuh amarah. "Kamu dari mana?" tanyanya tajam. "Dari kantor, Bu." "Lembur?" jawab Alia tenang. "Lembur? Setiap Sabtu? Jangan-jangan kamu ada simpanan di luar." "Jangan pikir ibu ini bodoh," Alia menandok tidak menjawab. Mahira makin marah, menyebutnya perempuan tidak tahu malu, pura-pura sibuk kerja, padahal mungkin jalan dengan pria lain. Fitnah itu mulai menyebar ke tetangga. Bu Darni bahkan terang-terangan mengingatkan Alia, "Hati-hati, Bu Mahira bilang kamu suka pergi diam-diam." Banyak tetangga udah mulai ngomongin. Alia tetap tidak menjawab. Ia memilih untuk terus fokus bekerja. Di kantor, Pak Dirga, atasannya, melihat perubahan besar dalam performanya. Suatu pagi, ia memanggil Alia ke ruangannya. "Bu Alia, saya sudah usulkan nama ibu ke pusat. Kita butuh kepala cabang baru untuk lokasi yang sedang kita buka. Dan saya rasa, ibu lebih dari layak." Alia terdiam. Suara itu seperti satu tetes air jernih di tengah gurun yang panas. Tapi bukannya senang, matanya justru terasa panas. Ia membengkak, mengucap terima kasih dengan suara bergetar. Malamnya, Alia kembali ke rumah seperti biasa. Ia menyapa Mahira di ruang tamu. Tidak mendapat jawaban. Ia menyusun kembali pakaian Raka yang berserakan di kamar, tanpa diminta. Lalu duduk di sudut kasur, sambil memandangi cermin kecil di meja rias. Ia mengingat semua tuduhan, semua diam suami, semua kata yang menusuk. Tapi dari semua itu, yang paling menyakitkan bukan fitnah orang lain, bukan juga sikap Mahira. Yang paling menyakitkan adalah bahwa ia hidup, bekerja, membangun semuanya, dan tidak ada satupun yang melihat ia mencintai Raka. Tapi rasa itu mulai tenggelam oleh kenyataan bahwa ia berjuang sendirian. Di rumah ini, ia bisa memasak 10 macam lauk, tetap akan dianggap tidak bisa masak. Ia bisa pulang cepat, tetap dianggap tidak peduli. Ia bisa memberikan seluruh gajinya, tetap akan disebut hanya numpang hidup. Malam itu, sebelum tidur, Alia kembali memegang map coklat yang berisi surat cicilan, alat-alat salon, dan bukti pembayaran tanah kecil yang ia beli di pinggiran kota. Tangannya gemetar.
Tapi matanya mantap, ia tidak tahu akan seperti apa masa depan. Tapi satu hal, sudah pasti ia tidak akan selamanya duduk dalam diam hanya untuk menerima pukulan demi pukulan yang dibungkus dalam senyum orang tua dari luar kamar. Suara Mahira masih terdengar bicara di telepon, kali ini lebih pelan, tapi tetap. Bisedek, kata-kata Alia, kerja terus, dan gak hormat tetap muncul dalam potenggan-potenggan percakapan itu. Alia memejamkan mata, ia ingin tidur. Tapi pikirannya tidak mengizinkan. Ia tahu tubuhnya lelah, tapi hatinya belum selesai bicara. Ia mulai sadar, diam yang ia pilih bukan bentuk menyerah, tapi satu-satunya jalan agar ia bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Dan malam itu, di balik kelopak matanya yang berat, sebuah pertanyaan kecil muncul dan berputar pelan. Kalau aku hilang esok hari, apakah mereka benar-benar akan merasa kehilangan? Malam masih terasa dingin saat Alia menatap map coklat di pangkuannya. Isinya penuh bukti transaksi, cicilan alat salon, kwitansi pembayaran tanah, dan salinan rekening. Tapi semua itu belum seberapa jika dibandingkan dengan satu amplop putih kecil di dalam laci hasil tes medis milik Raka yang ia urus secara diam-diam. Hasil yang ia peroleh dengan penuh pertimbangan, dibantu Maya tanpa sepengetahuan siapapun. Dan saat amplop itu dibuka, Alia hanya bisa memejamkan mata, bukan karena kaget, tapi karena luka yang selama ini ia telan, akhirnya punya bentuk, jealous, dan tak terbantah. Dokter menyatakan, Raka tidak subur, tak ada kemungkinan anak dari sisi itu. Tapi Alia tidak berteriak, ia hanya menggenggam kertas itu erat, dan menaruhnya kembali seperti semula. Pagi hari, suasana rumah seperti biasa. Mahira duduk di ruang makan, menonton sinetron pagi sambil menyeruput teh. Alia keluar dari kamar tanpa suara. Ia tidak ingin memulai hari dengan pertengkaran, tapi Mahira yang lebih dulu bicara. Kemarin Bu Darni cerita, katanya, kamu sekarang makin sibuk ya? Nggak heran sih, kalau rumah ini jadi kayak nggak keurus. Alia hanya menunduk, lalu berjalan ke dapur. Ia tak mau menjawab. Sudah terlalu banyak kalimat yang ia tahan, sudah terlalu banyak luka yang ia bungkus sendiri. Tapi ia tidak pernah menyangka luka itu akan ditambah lagi dari arah yang lebih menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Alia menerima surat tagihan dari sebuah lembaga keuangan. Ia membuka amplop itu di kantor, di depan meja kerja, dan seketika tubuhnya membeku. Di sana tertulis namanya, lengkap dengan nomor identitas, sebagai penjamin dana untuk sebuah proyek properti atas nama Raka. Ia tidak pernah merasa menandatangani apapun. Ia tidak pernah memberi izin. Ia segera menghubungi pihak terkait, dan baru tahu Mahira menggunakan data dirinya untuk menjamin pinjaman proyek Raka yang sudah gagal sejak awal. Alia tidak menangis, tidak marah, tidak berteriak, tapi dadanya serasa dicabut. Selama ini, ia hanya dihina, dituduh, difitnah. Tapi kini, nama baik dan hartanya ikut dipertaruhkan tanpa seizin dirinya. Ia pulang dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. Saat malam tiba, Mahira bersikap seperti tak terjadi apa-apa, menyuguhkan teh dan berkata, "Nak, Raka butuh bantuan. Masa iya kamu nggak mau bantu suami sendiri? Itu proyek juga buat masa depan kamu." Alia tidak menjawab. Ia tahu, jawabannya tak akan mengubah apapun. Tapi malam itu juga, ia pergi menemui pengacara. Ia membawa semua data tagihan, semua bukti pelunasan, dan semua sertifikat yang ia miliki. Dari sana ia mendapat satu kepastian. Rumah yang selama ini mereka tempati, sudah digadaikan oleh Mahira untuk pinjaman proyek yang sama. Tapi karena tak sanggup membayar, Mahira melepasnya ke pihak ketiga dan saat itulah Alia membeli dayam-dayam melalui jalur belakang. Suratnya sekarang atas nama dirinya. Rumah itu sudah bukan milik siapapun lagi. Bukan milik Mahira, bukan pula milik Raka. Hari demi hari berlalu, dan Mahira tetap berjalan dengan kepalanya tinggi. Ia menggelar arisan di rumah Memper Silicon. Ibu-ibu duduk di ruang tamu yang dipenuhi vas bunga dan taplak baru. Ia bicara panjang lebar soal bagaimana rumah itu ia bangun bersama almarhum suaminya, bagaimana ia mendidik Raka sendirian, dan bagaimana rumah itu harus dijaga dari perempuan yang hanya tahu kerja, tapi lupa cara hormat. Alia duduk di dapur, mendengar semuanya dari balik pintu. Tangannya gemetar saat memegang gelas teh. Tapi wajahnya tak berubah. Ia tidak ingin mengganggu arisan itu. Ia hanya ingin diam. Tapi diamnya kini bukan lagi karena takut, melainkan karena sudah terlalu dalam.
Malamnya, saat ia merapikan gelas dan piring bekas arisan, Mahira muncul dari ruang tengah dan berkata, "Ibu bangga, walau hidup sederhana, tapi rumah ini masih bisa ibu rawat dengan baik. Warisan dari bapaknya Raka nggak boleh sampai lepas." Alia hanya menoleh sebentar. "Rumah ini sudah bukan warisan, Bu." Mahira mengerutkan dahi. "Maksud kamu?" Alia diam, tak menjawab. Ia tahu satu kalimat lagi bisa memulai api, tapi ia memilih menahan diri. Masih ada waktu. Masih ada satu napas yang harus ditarik sebelum semuanya terbuka. Ia tidak ingin membalas dengan cara mereka membalas. Ia ingin kebenaran berdiri sendiri. Malam itu, Alia membuka kembali amplop putih di laci. Ia menatap hasil tes Raka sekali lagi. Ia tidak tahu kenapa ia masih menyimpannya. Mungkin karena ia ingin mempercayai bahwa semua ini tidak harus berakhir dengan luka yang dalam. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa diamnya selama ini bukan dijaga, tapi dimanfaatkan. Ia mengingat wajah Mahira yang tersenyum saat bicara tentang rumah itu, seolah ia masih pemiliknya. Ia teringat Raka yang selalu diam, bahkan saat namanya dicatut tanpa sepengetahuan. Dan malam itu, Alia menatap bayangannya di cermin. Wajah yang dulu ia pikir kuat, kini mulai retak. Tapi di balik retak itu, ada satu kekuatan yang tumbuh pelan-pelan. Kekuatan yang tidak butuh suara, tidak butuh pembelaan. Ia tahu, hari pembuktian sudah dekat. Tapi ia belum memutuskan apa yang akan ia katakan. Ia hanya tahu, setelah semua ini, tidak ada yang akan sama lagi. Dan mungkin memang tidak seharusnya. Malam itu, Alia kembali duduk di depan cermin, dengan amplop putih di tangannya. Hasil tes Raka masih sama, surat pembelian rumah masih sama, semua bukti sudah rapi. Tersusun dalam map besar yang kini tak lagi hanya jadi pengingat luka, tapi jadi pegangan terakhir harga diri yang selama ini diinjak pelan-pelan. Ia tidak lagi ragu, waktu yang ia beri untuk diam sudah cukup panjang. Sudah terlalu banyak malam yang ia lewati dengan perasaan diabaikan, disalahkan, dan dibungkam. Tapi kali ini, ia memilih berbicara, bukan untuk menang, tapi untuk berdiri tegak. Keesokan harinya, ruang tamu penuh. Keluarga besar Raka kembali dikumpulkan. Kali ini bukan untuk arisan, bukan untuk makan siang santai, tapi untuk mendengar sesuatu yang tak akan pernah mereka sangka keluar dari mulut Alia. Ia berdiri di tengah ruangan, map di tangan, wajah tenang, tapi sorot matanya tak bisa lagi dibaca sebagai kelembutan. Sebelum ibu bicara lagi kemana-mana, hari ini saya ingin semua dengar langsung dari saya. Suara Alia jelas, tak meninggi, tapi tajam dan terarah. Mahira duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada. Raka di sisi kirinya menunduk, seperti ingin menghilang dari pandangan siapapun. Beberapa anggota keluarga saling pandang, tak yakin apa yang akan terjadi. Alia membuka map perlahan, mengeluarkan lembar pertama. "Ini hasil tes kesuburan saya. Dokter menyatakan saya sehat, subur, dan tidak ada kendala untuk hamil." Ia mengangkat kertas itu cukup tinggi, agar semua bisa melihat. Tak ada yang bersuara. "Dan ini," lanjut Alia sambil mengeluarkan kertas. "Kedua, hasil tes medis Raka, yang saya lakukan diam-diam karena saya ingin tahu yang sebenarnya sebelum terus disalahkan. Dokter menyatakan Raka tidak subur. Kemungkinan anak dari pihak suami sangat kecil." Suasana membeku. Mahira menegang. Raka tetap menunduk. Seorang bibi menyentuh mulutnya dengan tangan. Tak percaya, tak ada tawa, tak ada sindiran, hanya keheningan yang mengunci semua mulut. "Selama ini saya diam. Saya tidak pernah buka mulut, meski saya yang dihina, difitnah, dan dituduh. Saya diam bukan karena saya lemah, tapi karena saya menjaga harga diri suami saya." Alia melipat kedua hasil tes itu, lalu mengeluarkan lembar lain. "Dan ini surat pembelian rumah yang kita tempati sekarang. Rumah ini sudah resmi atas nama saya. Saya beli lewat jalur pihak ketiga, ketika tahu rumah ini dijaminkan untuk utang. Proyek yang gagal. Utang yang ibu ajukan pakai nama saya tanpa izin, bohong." Mahira berdiri, menunjuk Alia dengan tangan gemetar. "Kamu rekayasa. Kamu perempuan licik. Kamu sengaja jatuhkan nama ibu." Alia tetap berdiri, tak bergeming. "Kalau saya licik, Bu, saya sudah buka semua ini sejak dulu. Tapi saya tutup semua aib keluarga ini demi menjaga kehormatan. Tapi ibu balas diam saya dengan menghina saya setiap hari, di depan tetangga, di depan keluarga, bahkan di rumah ini." Mahira berteriak lagi. "Kamu durhaka, perempuan jahat,
Kamu tega mempermalukan suami kamu sendiri. Alia menatap lurus. Saya tidak mempermalukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya ambil kembali harga diri saya yang ibu injak setiap hari. Raka mencoba bicara. Suaranya pelan dan patah-patah. Alia, cukup, jangan lanjut. Alia menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh kecewa, tapi tak lagi penuh harap. Selama ini kamu tahu semua, tapi kamu pilih diam. Kamu pilih jadi anak baik di depan ibumu, dan suami yang gagal di belakang istrimu. Jadi sekarang biarkan aku bicara, karena aku sudah terlalu lama ditutup. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh kembali ke Mahira. Saya tidak akan keluar dari rumah ini, karena rumah ini milik saya. Tapi ibu, silakan pergi. Saya sudah siapkan kontrakan yang cukup nyaman. Sudah dibayar untuk 1 tahun penuh. Kalau ibu tidak mau pindah, saya tidak bisa memaksa. Tapi saya juga tidak akan membiarkan ibu terus menguasai rumah ini. Siolialah saya numpang hidup. Mahira menjerit, kamu usir ibu? Kamu pikir kamu siapa? Saya yang membesarkan Raka. Saya yang bangun rumah ini dulu. Ibu yang gadaikan rumah ini. Dan saya yang lunasi. Bukan karena saya punya banyak uang, tapi karena saya tidak mau dihina. Tinggal di rumah yang sudah jadi beban. Jadi tolong Bu, hentikan drama ini. Ruangan kembali hening. Tak satu pun berani bicara. Tatapan keluarga Raka kini berbeda. Bukan hanya heran pada Alia, tapi mulai ragu pada Mahira. Raka sendiri hanya bisa duduk lemas. Tak mampu menyanggah, tak berani membela. Mahira berjalan ke kamar dengan langkah berat. Beberapa menit kemudian, suara pintu dibanting terdengar keras. Alia tetap berdiri. Tangannya dingin, tapi wajahnya tetap teguh. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal pasti, diamnya sudah selesai. Di dalam kamar, Mahira terdengar menangis keras. Tapi kali ini, tidak ada yang datang mengetuk pintunya. Tidak Raka, tidak keluarga lain. Dan tentu saja, tidak Alia. Alia duduk di ujung sofa, menunduk, tangannya masih memegang map yang kini mulai terasa ringan. Tapi hatinya belum. Masih ada bagian yang tak bisa diangkat dengan kertas dan bukti. Karena semua luka yang tertanam selama ini tidak bisa sembuh hanya karena kebenaran akhirnya dibuka. Ia hanya bisa diam dan menunggu apakah semua ini akhirnya membuat mereka sadar atau hanya menambah alasan untuk membencinya lebih dalam. Malam terakhir di rumah itu meninggalkan suara yang tak bisa dilupakan. Tangisan Mahira di balik pintu kamar, hening keluarga besar yang tak satu pun memihak, dan map berisi bukti yang kini tersimpan rapi di lemari kerja Alia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus mengusir seseorang dari rumahnya sendiri demi bisa bernapas. Tapi kenyataannya, sejak rumah itu benar-benar menjadi miliknya, baru saat itulah ia merasa bisa berdiri tanpa rasa takut dipermalukan. Sejak Mahira pergi ke kontrakan kecil yang sudah Alia siapkan, rumah menjadi lebih tenang. Bukan karena tapi karena tak ada lagi teriakan yang menyebutnya perempuan tak tahu diri. Kontrakan itu hanya berjarak beberapa gang dari rumah utama, tapi rasanya seperti dunia yang berbeda. Mahira tinggal sendiri, beberapa tetangga masih menyapa, tapi tidak lagi dengan rasa hormat yang dulu dipaksakan. Sejak kebenaran soal fitnah dan pinjaman yang melibatkan nama Alia tersebar, orang-orang mulai menjauh. Budarni pun hanya muncul sesekali, lebih sering berbicara dari jauh. Mahira mencoba bersikap biasa saja, tetap berjalan ke warung, tetap berbasa-basi dengan siapapun yang mau mendengarkan. Tapi di matanya ada kehampaan yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, Alia memulai harinya lebih sibuk dari sebelumnya. Salon kecil yang dulu ia bangun secara dayam-dayum, kini sudah berdiri utuh di ruko pinggir jalan. Tempatnya sederhana, tapi bersih, hangat, dan ramai. Ia menyambut pelanggan dengan senyum. Banyak wanita yang datang bukan hanya untuk potong rambut atau merias wajah, tapi untuk mendengar ceritanya, bertanya bagaimana ia bisa bertahan saat dihancurkan dari dalam rumah sendiri. Alia tidak memberi petuah, ia hanya berkata, "Jangan biarkan siapapun menjatuhkan kita sampai kita lupa bahwa kita bisa bangkit." Sore itu, Maya datang membawa kabar. Mahira sakit, panas tinggi, lemas, dan mulai jarang keluar rumah. Alia hanya mengangguk pelan. Ia tidak berkata apapun, tapi malamnya, ia menghubungi klinik terdekat dan mengatur biaya pengobatan. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak mengirim pesan. Ia hanya memastikan semua biaya tertangani. Ia tahu, Mahira akan tahu,
siapa yang melakukannya. Tapi ia juga tahu, itu bukan bentuk balas budi. Hanya bentuk terakhir dari tanggung jawab manusia yang tidak ingin menyimpan dendam. Alia duduk di balik meja kasir salon, menatap keluar jendela. Angin sore membawa aroma hujan yang belum turun. Di pikirannya, tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang. Ia hanya merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bisa berdiri tanpa menunggu pembelaan. Ia bisa hidup tanpa harus merasa bersalah, karena tidak bisa menyenangkan semua orang. Ia tidak membalas dengan luka. Ia tidak mengungkit masa lalu di setiap kesempatan. Ia hanya mengambil kembali hak yang selama ini direbut, hak untuk dihormati, untuk didengar, dan untuk dianggap pantas. Raka kini bekerja di luar kota, mengambil proyek kecil-kecilan, demi menutup sisa utang yang tidak sanggup ditangani Mahira. Hubungan mereka menggantung. Tak ada perceraian, tapi juga tak ada lagi kehidupan bersama. Alia tidak pernah menutup pintu, tapi ia juga tidak pernah memanggil. Ia biarkan waktu berjalan, sambil membangun dirinya pelen-pelen dari puing yang dulu berserakan. Beberapa kali Mahira mencoba mengirim pesan lewat orang. Pernah sekali mengirim makanan kecil melalui tetangga, tapi Alia tidak membuka. Bukan karena benci, tapi karena luka itu belum benar-benar hilang. Ia tidak ingin menutup luka dengan basa-basi. Ia ingin waktu yang menjawab, bukan kata-kata manis yang datang terlambat. Di dalam hatinya, Alia tahu ia tidak sempurna. Ia pernah lelah, pernah ingin pergi, pernah menangis diam-diam di sudut tempat tidur, sambil bertanya kenapa tidak ada yang berdiri di sisinya. Tapi sekarang ia tidak. Jawaban, ia sudah tahu bahwa kebisuan panjangnya bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang baru bisa terlihat ketika semua sudah terbuka. Hari mulai gelap. Salon sepi. Alia menutup tirai dan merapikan meja. Tangannya berhenti sejenak ketika menyentuh map coklat yang selama ini ia simpan di laci meja kasir. Ia tidak membukanya. Ia hanya menaruh tangan di atasnya, lalu menarik napas pelan. Tidak ada kebencian yang ia pelihara, hanya kenangan yang masih terasa perih. Dan di ruang kontrakan kecil, Mahira duduk di kursi tua, memandangi jendela yang berembun. Di sebelahnya ada obat dan secarik nota berbayar atas nama klinik. Ia tahu siapa yang mengurus semuanya, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil, bukan karena diusir, bukan karena dipermalukan, tapi karena akhirnya sadar bahwa selama ini yang ia anggap musuh adalah orang yang paling sabar menanggung semua perlakuannya. Mahira menunduk, hatinya berat, tapi tak bisa mengeluarkan satupun kata. Karena ia tahu, beberapa kesalahan tak bisa ditebus hanya dengan maaf. Dan ia juga tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa ia ambil kembali. Sore yang sama, tirai salon sudah ditarik setengah. Di rak kosmetik, sisir masih terselip di sela-sela botol semprot. Belum sempat dibereskan. Alia berdiri di balik meja kasir, menutup pembukuan harian. Ia tidak merasa lelah, tapi tubuhnya tetap terasa berat. Sejak kabar Mahira sakit sampai pesan Maya yang menyebutkan Mahira mulai kesulitan makan sendiri, hatinya tak pernah benar-benar tenang, tapi juga tak berguncang. Ia hanya menjalani hari demi hari dengan kepala tegak dan dada tenang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu lama ia terbiasa menahan luka tanpa pelipur. Malam itu, saat semua lampu mulai dimatikan, suara langkah kaki terdengar di depan pintu salon. Pelan, ragu, dan berat. Ketika pintu diketuk, Alia tahu siapa yang berdiri di baliknya. Ia tidak membuka langsung. Ia menunggu sebentar, lalu menarik napas panjang dan memutar kunci. Raka berdiri di sana. Wajahnya pucat. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Alia melihatnya. Hujan gerimis membasahi bahunya. Tidak ada payung, tidak ada ucapan awal, hanya sepasang mata yang lelah dan mulut yang sulit terbuka. Alia, suaranya nyaris tak terdengar. Aku minta maaf semua ini. Terlalu lama aku biarkan salah. Alia tidak menjawab. Ia hanya mempersilakan masuk. Raka duduk di kursi tunggu salon yang dingin. Ia menunduk, seperti mencari cara agar bisa kembali menjadi laki-laki yang dulu ia banggakan di depan Alia. Aku tahu, semua ini bukan salahmu, lanjutnya. Aku yang diam saat kamu dijatuhkan. Aku yang percaya ibu lebih dari kamu. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Alia memandangi wajah yang pernah ia cintai begitu dalam. Ia mengingat semua malam mulam di rumah itu. Saat ia duduk di pojok kamar menahan tangis sendirian. Ia mengingat suara Mahira yang menyebutnya perempuan mandul.
dan suara Raka yang tidak pernah muncul untuk menghentikan itu. Luka itu tidak pergi. Ia tidak mengering, tapi tidak juga berdarah lagi. Hanya tinggal bekas yang cukup dalam untuk membuatnya ingat, tapi tidak lagi membuatnya goyah. Aku tidak dendam, Kak, jawab Alia pelan. Matanya tak lepas dari wajah Raka. Tapi aku juga tidak butuh cinta yang tidak pernah membela. Raka menunduk lebih dalam. Suaranya tercekat, tak ada kata balasan. Ia tahu, jawaban itu bukan untuk dibantah, dan bahwa pintu yang pernah tertutup rapat, dengan harapan untuk terbuka kembali, kini benar-benar tak ada gagangnya lagi. Alia berdiri dan membuka pintu kembali. Hati-hati di jalan, ucapnya pelan. Raka berdiri perlahan, melangkah keluar tanpa sepatah kata. Hujan masih turun, lebih deras dari tadi. Ia tidak menoleh, tak sanggup. Beberapa hari kemudian, salon cabang kedua resmi dibuka. Alia berdiri di depan tokonya, menatap plang nama yang kini terpampang dengan jelas. Alia Beauty dan Studio. Di dalam, beberapa karyawan sibuk menata meja dan kursi. Pelanggan mulai berdatangan. Ia menyambut satu persatu dengan senyum yang tenang. Tidak lebar, tidak palsu, hanya cukup seperti hatinya kini. Di kontrakan sempit yang nyaris tak pernah didatangi tamu, Mahira duduk di lantai beralas tikar. Di pojok ruangan, ember menampung tetesan air dari atap yang bocor. Suara tetesan itu terdengar lambat, tapi konstan. Mahira menarik selimut tipisnya, batuk kecil, lalu bersandar ke dinding. Ia menatap keluar jendela yang buram oleh embun, matanya kosong. Tak ada lagi yang datang membawa buah tangan. Tak ada lagi suara ramah dari tetangga. Ia bukan lagi ibu mertua yang disegani. Ia hanya perempuan tua yang disisihkan oleh hidup bukan karena dilukai, tapi karena terlalu banyak melukai. Seseorang pernah memberinya kesempatan untuk dihormati, untuk dicintai, bahkan untuk tinggal dengan layak. Tapi semua itu ia buang karena merasa selalu benar. Dan kini, ia duduk sendiri dalam sakit yang tak bisa dibagi, dalam sepi yang tak bisa dilawan. Alia menatap langit sore dari pelataran toko. Hujan telah reda, tapi angin masih membawa sisa dingin. Ia tidak merasa bahagia, tapi ia merasa cukup. Ia tidak merasa menang, tapi ia tahu, ia tidak kalah. Di bawah langit yang sama, dua perempuan sama-sama merasa kehilangan, tapi hanya satu yang masih bisa berdiri tanpa membenci. Alia menutup pintu tokonya perlahan. Di hatinya, tak ada dendam yang ditutup. Tak ada luka yang dibuka kembali. Hanya ada satu kalimat yang selalu ia pegang. Luka masa lalu tidak perlu dilupakan. Cukup dijadikan alasan untuk tidak pernah kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dari cerita ini kita belajar bahwa diam bukan berarti kalah, dan memaafkan bukan berarti melupakan. Jangan lupa, setiap luka punya cara sendiri untuk sembuh asal kita berani memilih untuk tetap berdiri. Dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah nyata yang menggetarkan hati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.